di luar daripada permintaan insentif tadi Pak Roy, ketika redenominasi itu akan diberlakukan kan tujuannya katanya untuk efisiensi ya, gitu ya, efisiensi pembukuan terutama gitu. Tapi ternyata dari omongan Pak Roy tidak seindah itu gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu soal pembulatan tadi tuh Pak Roy. Misalnya nih, beli roti harganya 9.900. Yes. Nanti ketika redenominasi jadinya 9,9 Iya. rupiah. Iya. Nah, tampaknya saya rasa pelaku usaha agak bingung kalau harga jualnya cuma 9,9 Iya. dan dibulatkan jadi 10. Itu pasti akan terjadi nggak sih? Ya, lalu kita solusinya apa? Kalau nggak ada uangnya, kemudian apa solusinya? Udah yang 9,9.900, 9,9 bayar harus cashless. Nah terus masyarakat bilang, saya nggak ada handphone yang bisa baca QRIS. Terus batal dong belinya. Jadi kalau pakai Terus- digital 9,9 masih oke. Ya, maksudnya ya itu tadi, itu kan jadi masalah itu. Kalau misalnya kita nggak siap gitu, mau bagaimana? Itu mitigasi. Ya, dengan angka 9.900, kalau kita bikin 10.000 kita dibilang naikin. Wah ini sih menyalahi ini nih undang-undang nih perlindungan konsumen kok dinaikin, inflasi kan? Kalau naik kan inflasi. Tapi 9.100 gimana kita nerima uang logamnya atau cara uangnya itu keluar 9,9 rupiah itu? Itu Gimana? pasti akan terjadi lah ya. Dual price iyalah pasti itu hal yang terjadi di kita yang mungkin kita mesti bilang ya udah QRIS aja deh Pak, Bu, QRIS. Nah sekarang kalau yang di warung, yang di pasar yang memang itu kita nggak bicara ibu kota, kita nggak bicara provinsi, yang ada di kabupaten kota, yang ada di pulau. Ya, terus bayarnya terus bagaimana? Akhirnya kan dibulatin. Itu yang saya bilang tadi ada psychological inflation. Belum Bukan- terjadi udah inflasi duluan. Jadi tanpa ada solusi untuk membuat semacam ya itu kan itu yang tadi roadmap kedua pedoman teknis nasionalnya itu pedoman teknis tuh untuk mengatasi itu gimana bisa nggak dijawab sekarang? Jadi meskipun nanti misalnya nih Pak insentif dikasih itu nggak bisa dihindari. Iya jadi Maksudnya kenaikan harga kemudian inflasi Iya. ya bersyukur kalau itu cuma sementara ya kalau tata kelolanya benar. ya ya artinya kan kita menghitung nanti dengan insentif yang nanti akan dibukakan kemudian seberapa besar itu insentifnya di mana kita harus bersedia juga mengikuti dengan keadaan misalnya 9,9 itu 9.900 9,9 rupiah itu nggak ada mata uangnya 9,9 ya berarti kita bikin bukan mata uang maksudnya kita bikin ya sudah karena kalau naikin kan jadi inflasi karena ada insentif dan lain sebagainya kita perhitungkan ya udah jadi berapa ada mata uangnya 9 ya udah kita bikin 9 ya, ada harapan-harapan untuk kita coba membarter menghitung dengan insentif ya tapi kalau nggak ada insentif ya pasti jadi 10. Jadi nggak akan mungkin misalnya 9,9 udah turunkan 9 aja nggak mungkin ya. Kalau nggak ada insentif, kalau nggak ada apapun ya masa kita, ya kan kita namanya rugi bandar dong, rugi pelaku dong. Saya nanya begini soalnya kan kalau kita masuk ke minimarket belanja Pak itu sering banget soalnya. Iya. Harganya misalnya 15.545. Jadi semuanya itu tampaknya akan disesuaikan nanti dibulatkan ke atas bukan ke bawah. Saya belum bisa mengatakan akan dibulatkan ke atas atau ke bawah, tetapi itu menjadi satu persoalan. Dan potensi inflasi tidak bisa dihindari. Satu persoalan, satu psikologi inflation, kemudian kedua social harassment. Masyarakat bingung loh. Ini gimana sih? Ya, kebijakan is kebijakan, regulated is regulated, tetapi solusinya seperti hal ini bagaimana? Dan mereka kan yang namanya kebutuhan pokok kan nggak mungkin nggak belanja. Mereka harus belanja, harus beli. Jadi mereka ya itulah nggak ada pilihan diperhadapkan kepada persoalan loh. Itu yang makanya tadi saya katakan percepatlah tombol persiapan, bukan tombol redenominasi. Menurut Pak Roy sendiri gitu, kondisi ekonomi kita itu sudah stabil belum sih? Mulai dari nilai tukar rupiah yang selama ini ya disampaikan kita tetap terjaga gitu. Ya. Karena Bank Indonesia juga rajin ke pasar ketika terjadi gejolak.
Inflasi katanya juga terjaga secara data ya. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Pak Roy, apakah Ya, daya beli masyarakat memengaruhi penjualan di retail sehingga tidak bisa kita garuikan bahwa pertumbuhan ekonomi di atas 5% adalah baik-baik saja. Karena kadang kan angka statistik dengan di lapangan suka sekali agak ya. anomali. Ya, saya pernah bicara bahwa ini kan konsumsi ini harus dipisahkan konsumsi makanan, minuman, ya, kebutuhan pokok. Kan sekarang perhitungan konsumsi rumah tangga itu digabung dengan konsumsi beli mobil, beli motor, kendaraan bermotor, dihitung. Bagaimana mengkomparasi makanan, minuman dengan motor dan mobil yang notabene sekarang orang lebih bagus penting kampung tengah makan daripada beli motor atau beli mobil, misalnya begitu ya. Ini untuk teman-teman yang di mobil kan sudah mulai bersuara juga. Ini kita harus ada kebijakan properti, kok dikasih kebijakan PPN bisa di DTP, tapi gimana nih kita bermotor ya dengan arus kompetisi yang makin besar dan lain sebagainya. Tapi kan perhitungan kita kan menghitung itu juga, faktor itu. Kemudian saya pernah menyuarakan juga bahwa valid nggak datanya, data random itu yang disurvei, itu yang kami dengar adalah itu aja perusahaannya. Perusahaan korporasinya misalnya yang disurvei A, dari kapan A, terus padahal yang sekarang udah berkembang di luar itu tidak hanya ABC, tapi sudah ada D, E, F, G, H, I. Itu gimana survei yang dari yang lainnya? Pembaruan terhadap metode surveinya. Kalaupun sudah ada, sejauh mana metode surveinya? Itu inline dengan kemajuan zaman, situasi perkembangan usaha dan lain sebagainya. Nah, itu kan terkadang itu yang membuat kalau ditanya bagaimana dengan relevansi ekonomi. Ya, kita kan masih melihat kenyataan di lapangan bahwa korban PHK sudah sampai lebih dari 120.000. Kelompok menengah turun sudah hampir 30 juta. Kemudian dampak daripada marginal itu masih sekitar 18-19 juta. Artinya apa? Ya, bahwa ini kan sebenarnya banyak hal substansi yang masih harus diselesaikan. Nggak sekedar hanya menyatakan bahwa IKK bagus, ya kita ekonomi dalam kondisi yang tertata. Semua secara pandangan hasil daripada survei tadi yang apakah sudah diupdate atau belum, itu baik. Tapi pada kenyataan kan di lapangan, ya kita bisa lihat, saya survei ya, warung yang, ya saya sebutkan aja, lebih kurang 2-3 kilometer dari istana, masih beli telur itu 3 butir, masyarakatnya. Saya tungguin, saya lihat behaviornya, 1 kilo 18 butir, lebih kurang 27 ribuan, 27 ribu. Mereka beli 3 butir, dan itu dicas 2.000 satu telur. Mahal kan? Artinya kalau ngomongin soal substansi yang tadi Pak Roy bilang, menurut Pak Roy sendiri, pemerintah ini sudah berhasil belum sih mengendalikan harga pangan? Karena ini merupakan salah satu indikator untuk kita menuju redenominasi. Ya, kan kita tentu menghormati dan menghargai presiden kita menaruh pointers ketahanan ketersediaan pangan itu nomor 1 ya. Ya, berbagai hal yang disuarakan bahwa ya termasuk dengan program-program yang berjalan kan itu menuju kepada bagaimana ketahanan ketersediaan pangan. Tetapi kan kembali lagi pelaksananya itu kan tentu beliau harus dibantu ya dengan kementerian dan lembaga. Nah, ini sejauh mana kementerian lembaga ini harus ya transparan ya. Kondisi keadaannya itu apa ya? Ya kita tahulah dari berita, dengar dari berita ya. Ya memang yang cukup ya, tetapi ternyata berkutu misalnya. Nah, ini siapa yang tanggung jawab nih? Ya karena memang ya karena nggak keluar lama, lewat waktu dan sebagainya. Ya lalu siapa tanggung jawabnya? Kemudian dengan kondisi yang masih ada itu di gudang itu tapi berkutu, kemudian ya tidak jadilah yang namanya harus lokal saja, harus impor juga kan akhirnya. Nah, itu sejauh mana? Penyaluran pupuknya sejauh mana dikontrol? Ya oke lah, kita sudah ada satgas, kemudian air juga kita buat sodetan, oke. Tapi sejauh mana itu berjalan baik dan dievaluasi? Ada nggak person yang in charge supaya juga mesti, oke lah NTP nilai tukar petani sudah baik, gabah sudah oke terangkat. Tapi sejauh mana kebutuhan daripada petani itu terpenuhi? Kan tidak hanya soal NTP, tapi juga soal pendidikannya sejauh mana. Karena mereka yang ada di garda terdepan untuk produksi, kita tergantung mereka loh produksi. Jadi, Nah, Pak lembaga dan badannya, instansinya
harus spesifik, Oke. harus jelas.